Salam, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, di saat ini kami akan mengikuti pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti pelajaran sekolah Sabat yang akan kami ikuti ini. Karena hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 22 Agustus 2023 berjudul Bangunlah, hai kamu yang tidur. Bacalah Efesus 5 ayat 11 sampai 14. Ayat yang ke-11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Yang ke-12, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Peringatan kuat apakah yang Paulus berikan di sini? Dan bagaimanakah ini berlaku untuk situasi kita saat ini? Untuk memahami ini, Efesus 5 ayat yang 11 sampai 14 adalah sangat menolong untuk mengamati bahwa Paulus berulang kali menawarkan dua nasihat. Keduanya saling bergantian. Yang pertama, menjalani gaya hidup yang memuliakan Allah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat yang 8, dan baca juga Efesus 5 ayat yang pertama, kedua, keempat, 9 sampai 10, 11, 13, dan 14. Janganlah melayani gaya hidup yang tidak bermoral secara seksual, menentang Allah. Perlihatkanlah perbuatan kegelapan yang tidak berbuah. Efesus 5 ayat 11, baca juga Efesus 5, 3, 4, 5 sampai 8 dan 12. Kita dapat menggali nasihat paralel dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Untuk memahami Efesus 5 dan yang ayat ke-11. Orang percaya harus hidup di hadapan orang yang tidak percaya sebagai terang di dalam Tuhan dan anak-anak terang. Efesus 5 ayat yang ke-8. Inti dari melakukannya adalah untuk dilihat, untuk memperjelas bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat yang ke-9. Maka Paulus menganjurkan strategi untuk menunjukkan kebaikan Allah. Orang percaya harus menyingkapkan pekerjaan kegelapan yang tidak membuahkan hasil dengan menunjukkan alternatif yang benar untuk dilihat semua orang. Sementara itu, kita dapat menganggap bahasa puisi yang menantang dari ayat yang ke-13 dan ke-14. Sebagai pertanyaan, Paulus yang berani bahwa orang percaya dengan memperlihatkan buah terang, Efesus 3 ayat 9, dapat memenangkan orang-orang dunia untuk beriman kepada Kristus. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak
adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Efesus 5 ayat yang ke-13 dan 14. Ketika kehidupan orang yang merosot disingkapkan oleh terang, orang-orang duniawi dapat melihat perilaku mereka apa adanya atau itu menjadi terlihat. Tetapi masa depan mendatangkan murka. Efesus 5 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dan mengalami transformasi dari kegelapan menjadi terang. Atau sebab semua orang yang tampak adalah terang. Transformasi yang telah dialami oleh para pembaca surat Paulus di Efesus sebagai orang percaya itu sendiri, Efesus 5 ayat 8, apakah yang harus kita buat dari puisi atau nyanyian pujian dalam Efesus 5 ayat yang ke-14 yang menggunakan bahasa yang berhubungan dengan kebangkitan orang mati di akhir zaman, atau bandingkan dengan Efesus 2 ayat 1 dan 5. Untuk mengeluarkan seruan nyaring supaya bangkit dari tidur rohani dan mengalami kehadiran Kristus yang mengubahkan, karena Yesaya 6 1-3 berbunyi, yang tampaknya dicerminkan oleh Paulus ditunjukkan kepada umat Allah Israel. Kita dapat melihat nyanyian pujian atau puisi Efesus 5 ayat 14b sebagai seruan yang kuat bagi orang-orang percaya Kristen untuk menyadari peran mereka sebagai misionaris pembinasaan terang Kristus di dunia yang gelap. Kita bandingkan dengan Filipi 2 ayat 14-16, Matius 5 ayat yang ke-16. Bagaimanakah Anda menjalani gaya hidup yang dapat mengungkapkan pekerjaan kegelapan apa adanya? Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, pelajaran sekolah hari Selasa telah kami ikuti, berjudul bangunlah hai kamu yang tidur. Bapa di sorga, buatlah kami juga sebagai cahaya penerang bagi sekeliling kami. Dan juga biarlah Engkau selalu membangunkan kami agar kami juga tidak tidur. Bapa, Engkau menginginkan kami selalu terjaga agar jangan kegelapan terus menaungi kami sehingga kami terlelap dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Ya Bapa, terima kasih atas pelajaran ini. Karena di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.